Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Bagaimana nih adik-adik kabarnya? Kak Grace harap kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah adik-adik, saat ini kita akan mau menyanyi dulu nih dua lagu pembukaan, dua lagu pemanasan supaya kita semangat untuk mengikuti ibadah nanti. Oke? Kita akan menyanyi Happy Ya 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 dan tangan kanan, tangan kiri. Musik! Ayo adik-adik kita nyanyi lagu Halo 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 Olah Kapan kali kita Kak Sabrina. Halo 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 Olah Olah, apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo 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 Olah Olah, apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu suka, sebab Yesus bersamamu. Sekali lagi. Halo 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 olah olah, apa kabarmu? Cu 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 cu. Halo 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 olah olah, apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersamamu. Oke, lagu kedua adik-adik, We Are in the Train of Love. We are in the train of love, choo-choo. We are in the train of love, choo-choo. We are in the train of love, let me sing. We are in the train of love. We are in the train of love, choo-choo. We are in the train of love, choo-choo. We are in the train of love, let me sing. We are in the train of love. When I sing Kiki, when I sing Jaka, when I sing Kiki, 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 Jaka. When I sing Jaka, when I sing Kiki, when I sing Jaka, 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 Kiki. Oke adik-adik, sekali lagi boleh ajak papa, mama, kakak, adik bareng-bareng yuk. Yuk semangat. We are in the train of love, choo-choo. We are in the train of love, choo-choo. We are in the train of love, let me sing. We are in the train of love. When I sing Kiki, when I sing Jaka, when I sing Kiki, 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 Jaka. When I sing Jaka, when I sing Kiki, when I sing Jaka, 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 Kiki. Yeay! Wah, adik-adik, pastinya udah semangat ya. Tadi kan kita habis nyanyi tuh gerak-gerak di lagu pembukaannya tadi. Nah, sekarang kita kembali mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 14, Sang Matahari. Musik! Sang matahari terbit di waktu pagi, hari terang alam pun hidup kembali, menanamkan alam segar, memujimu Allah yang besar. Adik-adik, kita akan doa untuk memulai ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah menjaga kami dalam tidur kami hingga kami terbangun sampai pagi ini Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini, berkatilah dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan baik Tuhan. Tuhan besertalah atas kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita nyanyi dulu yuk dari Kidung Ceria 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Musik! Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti apa yang Kau firmankan Tuhan. Dan juga berkatilah kakak-kakak kami dalam memberitakan firman-Mu Tuhan, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat 10 sampai ayat yang ke-19 yang berjudul Nyanyian Pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau, ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kekayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa kebesaran dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan, Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Demikianlah firman Tuhan. Hai adik-adik semuanya, kembali lagi di kelas TK bersama Kak Grace. Yuk adik-adik, kita duduk dengan tenang untuk mendengarkan cerita yang akan Kak Grace bawakan. Oke, hari ini Kak Grace akan bercerita tentang memberi. Apa adik-adik? Memberi. Nah, kita akan lihat nih adik-adik dari dua tokoh yang ada di gambar ini. Ada Raja Daud dan Raja Salomo. Nah, pada zaman dahulu, Raja Daud dan Raja Salomo ini memberikan apa yang ada pada mereka kepada Tuhan dengan hati yang sukacita adik-adik, dengan hati yang bahagia. Nah, apa sih Kak yang bisa kita contoh dari Raja Daud dan Raja Salomo? Yaitu memberi adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah terlebih dahulu dikasihi, disayangi, diberikan kesehatan, seperti itu, kita harus memberi juga kepada Tuhan Yesus. Contohnya
kita diberikan uang nih sama papa kita untuk persembahan. Nah, hal tersebut kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan. Nah, itu adik-adik yang dapat kita berikan kepada Tuhan Yesus. Nah, memberi itu bukan hanya tentang uang saja, tapi ya adik-adik bisa juga dengan memberikan talenta kita. Contohnya bernyanyi, menari, menolong orang tua juga adik-adik dapat sebagai tindakan memberi sebagai ungkapan syukur untuk ucapan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu menyayangi kita. Nah, adik-adik, memberi itu tidak hanya sama Tuhan saja ya. Memberi itu kepada sesama juga, kepada teman-teman, kepada mama papa, kepada oma opa, kepada kakak, kepada adik, kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan Yesus itu sayang kepada kita. Maka dari itu kita pun harus sayang kepada orang-orang di sekitar kita. Contohnya memberi bantuan apa ya Kak kepada orang-orang di sekitar kita. Contohnya kalau ke orang tua nih adik-adik, misalnya mama papa minta tolong bersihkan kamar gitu ya, atau minta tolong bantuin masakin. Nah, adik-adik mau memberikan bantuan, memberikan pertolongan untuk melakukan hal tersebut. Atau di pinggir jalan kita bisa lihat ada pengemis, ada orang yang tidak mampu. Nah, adik-adik juga bisa tuh memberi sedikit rezeki kepada orang-orang tersebut. Nah, adik-adik, kakak berharap adik-adik dapat memberikan dengan hati yang sukacita loh adik-adik. Jangan sampai kita memberi kepada orang-orang, kepada orang tua kita, mama papa, itu dengan hati yang sedih, hati yang marah-marah gitu. Tapi kita harus memberikan dengan hati yang bahagia, seperti Raja Daud dan Raja Salomo. Jadi kalau misalnya adik-adik memberikan persembahan tuh kepada Tuhan, nah adik-adik memberikannya dengan ikhlas, dengan tulus, seperti itu ya adik-adik. Nah, segitu dulu cerita yang bisa Kak Grace sampaikan pada minggu ini. Semoga adik-adik dapat mengerti, dapat melakukan, dan dapat memberikan apa yang ada pada adik-adik, apa yang sudah diberikan oleh orang tua adik-adik untuk dibagikan kepada sesama, dibagikan kepada Tuhan Yesus. Seperti itu adik-adik cerita yang bisa Kak Grace sampaikan pada minggu ini. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan. Sampai ketemu di minggu depan. Bye adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi minggu ini dalam Kak Regita yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk adik-adik semua di rumah. Nah adik-adik, tadi kita udah membaca ya firman Tuhan dari 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai dengan 19. Nah adik-adik, siapa yang di rumah suka bernyanyi nih adik-adik? Kayak Kakak Regita juga suka nih bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, atau bernyanyi lagu-lagu yang lain. Nah adik-adik di rumah, siapa yang senang bernyanyi? Ayo, ada? Pasti ada ya, pasti banyak adik-adik yang suka bernyanyi. Nah, singkat cerita adik-adik, firman kita pada hari ini nih adik-adik berisi tentang nyanyian syukur Bapak Daud adik-adik. Jadi Bapak Daud itu memberikan persembahan kepada Tuhan dengan ungkapan syukurnya dan bernyanyi adik-adik mengucap syukur, berterima kasih melalui nyanyian yang Bapak Daud sampaikan kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan hati yang ikhlas. Bapak Daud mempersembahkan persembahan yang dia punya kepada Tuhan sebagai rasa ungkapan syukurnya adik-adik, ungkapan terima kasih atas segala berkat-berkat yang Tuhan berikan. Nah adik-adik, seperti Bapak Daud, adik-adik yang memberikan persembahan yang segala yang dia punya adik-adik kepada Tuhan sebagai ungkapan syukurnya,
Nah, firman Tuhan juga mengajarkan kita, mengajarkan adik-adik di rumah, mengajarkan karya kita untuk mau memberi adik-adik. Memberi kepada sesama, memberi kepada Tuhan yang terutama melalui persembahan, ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Apa aja ya berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Adik-adik di rumah tahu? Coba adik-adik sambil sebutkan. Yang pertama, berkat-berkat yang kakak kita rasakan adik-adik yang Tuhan berikan kepada kita semua adalah kehidupan kita, kesehatan kita adik-adik. Pakaian yang kita pakai itu juga semua berasal dari Tuhan. Dan juga makanan yang kita bisa makan setiap hari, makanan-makanan yang sehat, itu semua dari Tuhan adik-adik. Nah, sebagai ungkapan syukur kita seperti Bapak Daud, Tuhan Yesus ingin kita juga seperti Bapak Daud nih menyampaikan ungkapan syukur, persembahan kita kepada Tuhan dengan baik melalui pemberian-pemberian kita kepada sesama adik-adik yang pasti dengan tulus dan ikhlas ya adik-adik. Contohnya nih adik-adik, ketika kita melihat pengemis adik-adik, orang yang meminta di pinggir jalan, orang-orang yang kesusahan adik-adik, mungkin adik-adik suka lihat orang-orang di pinggir jalan yang kelaparan, ya kan adik-adik, sehingga mereka harus meminta sedekah dari orang-orang adik-adik. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan adik-adik, kalau kita mempunyai sedikit yang kita punya adik-adik, kita bisa memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang miskin, kepada pengemis di jalan, ya kan adik-adik. Walaupun kita misalkan tidak punya uang, kita bisa memberikannya dengan hal yang lain. Misalnya kita punya makanan yang banyak nih adik-adik, kita bisa nih memberikan makanan yang lebih kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan hanya uang adik-adik, kita juga bisa memberikan hal-hal lain selain uang, seperti tadi makanan ataupun juga pakaian-pakaian kita yang masih bagus kita bisa sumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan. Kan adik-adik, kita bisa menyumbangkan pakaian-pakaian kita, buku-buku kita yang masih bagus, yang masih bisa dibaca untuk orang-orang yang kekurangan adik-adik, sehingga orang-orang yang lain juga bisa merasakan berkat-berkat Tuhan melalui adik-adik, melalui kakak kita adik-adik. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini juga mengajarkan agar kita memberikannya dengan hati yang tulus, yang ikhlas adik-adik, tanpa harus mengharapkan imbalan apapun. Misalkan kayak, aku udah ngasih nih, kok tapi dia nggak mau kasih aku balik ya. Nah, itu adik-adik, itu sebenarnya bukan hal yang baik ya adik-adik. Ketika kita memberikan sesuatu yang kita punya kepada orang lain, kita harus memberikannya dengan ikhlas adik-adik, dengan hati yang tulus seperti Bapak Daud yang tadi memberikan ungkapan syukur, nyanyian syukur kepada Tuhan dengan hati yang ikhlas, persembahan dipersembahkan kepada Tuhan dengan hati yang ikhlas sebagai ungkapan syukur kita. Nah, sebagai ungkapan syukur kita juga adik-adik, kita diajarkan dan diingatkan nih melalui Bapak Daud, nyanyian syukur Bapak Daud di dalam 1 Tawarik tadi, kita harus memberikan, harus mau memberi kepada orang-orang yang membutuhkan dengan hati yang ikhlas dan juga hati yang tulus ya adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Semoga adik-adik semua di rumah bisa memahami firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Jangan lupa untuk selalu mau memberi. Misalkan di sekolah bertemu dengan teman-teman saat kita makan siang, terus ada teman-teman yang tidak bawa makanan, terus kita bawa makanannya berlebih, kita bisa memberikan makanan yang kita punya untuk teman-teman kita berbagi agar kita bisa makan bersama deh. Kan enak kalau kita bisa makan bersama, berbagi berkat bersama-sama teman-teman kita, bersama juga orang-orang sekitar kita. Begitu adik-adik. Nah, untuk menutup firman Tuhan kita pada hari ini, kakak ingatkan sekali lagi bahwa kita harus selalu mau memberi dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, dan juga jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan dengan rajin berdoa, rajin IHMPA adik-adik sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan berkat kepada kita, berikan mama papa yang baik, saudara, memberikan teman-teman yang banyak, memberikan kehidupan yang baik, pakaian yang bisa kita pakai, mainan yang bisa kita mainkan bersama teman-teman dan juga bersama adik dan saudara kita, dan juga makan makanan yang sehat, dan semua berkat-berkat Tuhan yang lain yang bisa kita rasakan, sehingga kita bisa juga berbagi dan juga menjadi berkat bagi semua orang adik-adik. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini adik-adik. Sampai bertemu di IHMP minggu depan.
Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berbagi adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kalisti di ibadah hari Minggu tanggal 3 Juli. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang firman Tuhan. Tadi kita sudah baca ayatnya yang terambil dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-19. Judulnya Nyanyian Pujian Daud. Kita sudah tahu pasti bahwa ini tuh ceritanya tentang pujian Daud kepada Tuhan. Kenapa sih Daud memuji Tuhan? Karena dia merasakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Bahwa Tuhan yang memberikan segala-galanya, Tuhan memberikan berkat, sehingga terkumpullah barang-barang atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan bait Allah. Karena kecintaannya Raja Daud kepada Tuhan, makanya dia dan anaknya Salomo bersyukur kepada Tuhan dan mempersiapkan sebaik-baiknya, mempersiapkan yang terbaik untuk pembangunan bait Allah. Kita bisa baca dari ayat 10 sampai ayat yang ke-19, di mana hampir semua orang mempersembahkan apa yang dia punya. Hampir semua orang memberikan yang terbaik yang boleh mereka berikan untuk pembangunan bait suci Allah. Nah, mereka yang mempersembahkan persembahan ini, mereka itu bersyukur kepada Tuhan karena sudah diberkati Tuhan, makanya mereka memberikan persembahan yang terbaik. Dan gak hanya itu, persembahan yang mereka kasih kepada Raja Salomo dan Raja Daud untuk pembangunan bait Allah itu dari hati. Mereka memberikannya nggak tanpa paksaan. Jadi kayak misalnya, wah terpaksa banget nih harus ngasih kayu, harus ngasih perlengkapan untuk ngasih itu terpaksa dengan ya udahlah daripada nggak ada ya gitu, nggak gitu. Tetapi dari hati yang tulus, dari hati yang ikhlas, dan yang terpenting adalah mereka memberikan dengan sukacita, mereka memberikan dengan senang hati, mereka memberikan nggak yang menggerutu, tetapi mereka memberikan sesuai dengan hati yang tulus, sukacita, tanpa paksaan. Oleh karena itu Raja Daud sangat bersyukur kepada Tuhan. Mereka bersyukur karena Tuhan sudah memberkati mereka, lalu mereka memberikan apa yang mereka punya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka punya itu bukan dari hasil jerih payah mereka sendiri, tetapi Tuhan yang memberikannya kepada mereka sehingga mereka diberkati. Jadi mereka punya keyakinan ketika mereka punya berkat, terus mereka harus bisa memberikannya juga untuk orang lain. Ceritanya gitu. Nah, berarti pesan Tuhan hari ini apa ya? Kalau misalnya ceritanya kayak gitu. Pesan Tuhannya hari ini adalah satu, kita harus tahu apa yang kita punya itu semuanya dari Tuhan. Baik nafas kehidupan, mama papa yang baik, adik kakak, apapun yang kita punya uang, kita punya mobil, kita punya segala sesuatunya, itu bukan karena kerja keras, memang dengan kerja keras kita, dengan kerja keras papa mama, tetapi semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita. Itu dulu. Jadi, Kak Kalisti ulang, apapun yang kita punya, semuanya itu dari Tuhan. Nggak serta-merta, oh ya sudah ini aku punya karena memang aku aja yang berusaha. Enggak. Itu semua Tuhan izinkan untuk kita punya. Tuhan yang memberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya berkat ada maksudnya, supaya kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kita punya makanan banyak, kita harus berbagi sama orang lain karena kita punya makanan banyak. Oh, Tuhan mau supaya orang lain juga menikmati apa yang kita makan. Maksudnya seperti itu. Jadi ketika kita punya sesuatu, artinya
supaya kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan ingin kita punya berkat, nggak kita makan sendiri, nggak kita nikmati sendiri, tapi Tuhan mau supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain, berbagi dengan orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan itu mau, sama seperti orang-orang yang memberikan persembahan kepada Raja Salomo dan Raja Daud. Persembahan-persembahan orang-orang ini mereka berikan dengan tulus ikhlas, dengan sukacita, dengan kerelaan, tanpa paksaan. Tuhan ingin tuh kita juga mencontoh apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Ketika kita memberi, itu gak boleh dengan paksaan, tetapi harus dengan kerelaan, harus dengan ketulusan, harus dengan sukacita. Gak boleh yang namanya kita memberi sesuatu itu dengan bersungut-sungut. Contoh, Kalisti kasih contoh ya. Misalnya Mama sama Papa kasih uang untuk persembahan nih. Uang persembahannya dikasih 10.000. Terus harusnya adik-adik itu, misalnya Papa sama Mama memberikan uang persembahan 10.000. Terus harusnya 10-nya itu 10-10-nya adik-adik harus kasih itu ke Tuhan. Kalau misalkan menggerutu atau setengah-setengah, adik-adik pasti punya pikiran, oh iya, aku punya 10.000, ya udah kalau gitu 5.000 buat Tuhan, 5.000 aku jajan. Nggak gitu, 10-10-nya harus dikasih buat Tuhan. Terus itu harus dilakukan dengan, oh iya, Mama Papa kan kasih 10.000 buat Tuhan, berarti aku harus bawa uang ini 10.000 untuk Tuhan, berarti aku nggak boleh jajanin. Contoh kedua, boleh nggak sih ketika kita punya uang nih, misalnya hari Senin Papa kasih misalnya 10.000, boleh nggak sih kita sisihin 1.000? Selasa sampai Sabtu uang jajan kan dikasih terus tuh, boleh nggak sih kita sisihin 1.000 sampai terkumpul 7.000? Nah, dari 7.000-nya itu kita kasih buat Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh syukur. Kan itu juga pemberiannya bukan karena wah memang dapat aja, enggak. Ingat tadi poinnya yang Kalisti bilang bahwa setiap apa yang kita punya itu pemberian dari Tuhan. Tuhan yang izinkan untuk kita punya. Sebagai ungkapan syukur kita memberikan yang terbaik. Boleh nggak kita belajar dari uang jajan yang kita punya, kita sisihkan nih, hari Minggu aku akan kasih ini buat Tuhan, gitu ya. Boleh ya, kita belajar itu ya. Hari ini kita belajar tentang Daud, kita juga bisa mencontoh cerita tentang Daud. Jadi Kalisti minta kita sama-sama belajar, Kalisti juga belajar. Apa yang kita punya, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita punya uang jajan, kita sisihkan untuk Tuhan sebagai ungkapan syukur. Tuhan terima kasih karena berkat Tuhan begitu baik. Tuhan memberikan berkat yang begitu banyak. Jadinya ini adalah ungkapan syukurku buat Tuhan. Jadi cerita Kalisti hari ini sampai di situ dulu. Kalisti ulang ceritanya. Yang pertama, kita mengucap syukur sama Tuhan. Apa yang kita punya itu semua berkat dari Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau kita memberi. Kita sudah diberkati, jadi kita juga harus bisa memberkati orang lain. Yang ketiga, ketika kita memberikan sesuatu baik untuk orang, terlebih untuk Tuhan, itu harus dengan penuh ungkapan syukur, terima kasih, sukacita, tanpa paksaan. PR-nya tadi Kalisti bilang, yuk sama-sama kita belajar. Uang yang kita punya, kita sisihkan. Berapapun itu untuk ungkapan syukur karena Tuhan sudah memberikan berkat yang terbaik untuk kita. Jadi kita sisihkan itu sebagai ungkapan syukur kita buat Tuhan. Titipkan di Papa Mama dan bilang di doa kalian, Tuhan inilah ungkapan syukurku untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Oke adik-adik, tadi kita udah sama-sama mendengar firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Musik! Aku suka berbagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini Engkau telah memberkati kami dengan firman yang begitu indah. Ajar kami supaya kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami dapat menjadi berkat untuk siapapun dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dan Tuhan memberikan dia hikmat untuk dapat memimpin bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami penuh dengan kedamaian, keamanan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja kami yang ada di seluruh muka bumi ini, terutama gereja kami GPIB Gloria. Tuhan Yesus memberkati sehingga apapun yang dilakukan oleh gereja kami dapat mempermuliakan nama Tuhan. Di tengah pandemi yang sedang ada kali ini, Tuhan mau memberkati sehingga hikmat Tuhan saja yang bekerja di atas para pendeta, pelayan Tuhan, kakak-kakak layan. Tuhan mau memberikan kesehatan untuk mereka dapat melayani penuh dengan takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk orang-orang yang sakit. Tuhan mau jamah mereka, Tuhan mau memberkati obat-obatan yang mereka minum, Tuhan memberkati orang-orang yang merawat mereka, Tuhan memberikan kesehatan buat mereka, Tuhan mau memberikan kesembuhan untuk mereka sehingga mereka pun dapat memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kami juga ingin berdoa untuk orang tua kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau memberikan mereka kesehatan, memberikan umur yang panjang, memberikan mereka berkat, sehingga mereka dapat membiayai seluruh kehidupan kami, makanan kami, Tuhan mau cukupkan. Berkati mereka di dalam setiap aktivitas kehidupan mereka. Kami juga ingin berdoa untuk para janda, duda, anak yatim piatu. Tuhan mau memberkati mereka, berikan mereka sukacita yang melimpah, sehingga mereka pun dapat mempermuliakan nama Tuhan dan mengucap syukur dalam setiap keadaan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan juga kepada pendidikan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kami otak yang pintar. Terima kasih karena Tuhan mau memberkati setiap pelajaran-pelajaran kami sehingga kami mendapatkan nilai yang terbaik. Kiranya Tuhan mau memimpin kami terus sehingga dapat mempermuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan segala sesuatunya, apapun yang kami ingin doakan, apapun yang kami mohon, apapun yang kami cita-citakan, kiranya Tuhan mau memberkati sehingga lewat apapun yang kami lakukan, kami dapat selalu mempermuliakan nama Tuhan. Doa yang jauh daripada sempurna kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Persembahan yang sudah adik-adik siapkan nanti bisa dititipkan ke mama dan papa. Nanti mama papa yang akan menyampaikan ke gereja. Sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 175, mengucap syukurlah. Musik! Mengucap syukurlah di dalam segala, sebab itulah yang dikehendakinya di dalam Yesus Kristus bagimu.
adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang sudah kami berikan Bapa. Berkatilah persembahan yang terkumpul ini kiranya dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu dan dapat berguna bagi orang-orang sekitar kami juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, adik-adik, gak kerasa ya ibadah kita pada hari ini akan usai. Nah, sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, kita bernyanyi dulu dari Kidung Ceria 219. Mari mengikuti jejak Tuhan Yesus. Musik. Tuhan Allah beserta engkau, damai bertembus kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu bersemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu bersemu. Tuhan Allah beserta engkau. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita menutup ibadah ini, kita bersatu dalam doa dulu yuk. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, karena penyertaan Tuhan, kami bisa mendengarkan cerita yang dibawakan oleh kakak-kakak kami. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan dapat kami lakukan ya Bapa dalam kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk cerita yang sudah dibawakan kakak-kakak. Kiranya kakak-kakak pun dapat diberkati juga di dalam setiap kegiatannya. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini adik-adik bersama papa mama, bersama juga kakak-kakak yang ada di sini akan melanjutkan aktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Terima kasih Bapak, kiranya pada minggu depan kami bisa berkumpul kembali di IHMPA dan keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapak terima kasih.